Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5, mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Kudapan yang Membuat Rendah Hati, ditulis oleh Patricia Raybon. Topiknya adalah kudapan yang membuat rendah hati. Siapa sangka, kantong keripik yang kecil dapat memberi pelajaran besar bagi seorang misionaris wanita asal Amerika. Suatu petang dalam pelayanannya di Republik Dominika, ia menghadiri pertemuan gereja dan membuka kantong keripik yang dibawanya. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang belum dikenalnya mengulurkan tangan ke dalam kantong itu dan mengambil sedikit keripik. Lalu, orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Sangat tidak sopan, pikirnya. Kemudian ia menyadari bahwa ia masih perlu belajar tentang kerendahan hati. Ia belum sepenuhnya memahami budaya di tempat yang akan dilayaninya. Alih-alih menekankan individualisme yang dijunjung di negara asalnya, wanita itu belajar bahwa kehidupan di Republik Dominika sangat mementingkan kebersamaan sebagai masyarakat. Berbagi makanan dan barang kepunyaan merupakan budaya bermasyarakat di sana. Bukannya budaya yang satu lebih baik daripada yang lain, hanya berbeda. Ia mengaku, menyadari hal-hal tersebut tentang diriku sungguh memberikan pembelajaran yang membuatku rendah hati. Saat mengenali prasangka-prasangkanya sendiri, ia juga belajar bahwa kerelaan berbagi dengan orang lain akan menolong dirinya untuk melayani dengan lebih baik lagi. Petrus mengajarkan hal ini kepada para pemimpin gereja, bersikaplah rendah hati terhadap orang lain. Ia menasihati para tetua untuk tidak bertindak sebagai penguasa terhadap mereka yang dipercayakan kepadamu. Bagaimana dengan yang muda? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain,
Ia menegaskan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, kiranya Dia menolong kita hidup rendah hati di hadapan-Nya dan di antara sesama kita. Meninggikan diri tidak baik sebab hanya akan bersifat sementara dan akan dipenuhi oleh dosa yang sifatnya semakin besar. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Prasangka budaya apa yang selama ini Anda miliki? Bagaimana Anda mengizinkan Allah mengubah sikap Anda tersebut, supaya Anda dapat melayani semua orang dengan rendah hati? Hal ini patut kamu ketahui, menjelang akhir suratnya kepada jemaat yang teraniaya di abad pertama. Rasul Petrus mengalihkan perhatiannya dengan memberikan perintah kepada para pemimpin. Dengan menyapa mereka sebagai teman penatua, ia mendorong mereka untuk menjadi gembala yang melayani kawanan domba mereka bukan dengan paksa, tetapi dengan kasih. 1 Petrus 5 ayat 1-2. Petrus juga pernah mengalami penganiayaan karena dipenjara dan dipukuli. Bahkan kelak akan kehilangan nyawanya dalam pelayanan bagi Yesus. Ia juga telah melihat sendiri kepemimpinan Kristus yang menghamba, ketika Dia pada malam sebelum disalibkan merendahkan dirinya dengan mencuci kaki murid-muridnya. Yesus adalah panutan yang Petrus ikuti, dan ia ingin agar para rekan penatua dan gembala melakukan hal yang sama, apapun jenis pelayanan yang telah Allah berikan kepada kita, besar atau kecil. Kita dapat menghindari jebakan keangkuhan, materialisme, dan kesewenang-wenangan, ketika kita didorong oleh kasih yang berfokus kepada Allah dan umat-Nya. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.